Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Salam jumpa kembali di Farouk Abdillah Channel. Dan alhamdulillah kita pada saat ini masih sehat walafiat. Kendati cuaca hujan panas menerpa di mana-mana. Dan memang hari ini cuaca tidak bersahabat. Angin kencang, mari jaga kesehatan sebaik-baiknya, apalagi dalam suasana hari ini pandemi corona masih susul menyusul dan Indonesia masih banyak juga, saya lihat sudah ratusan yang kena, yang terbaru, yang Omicron. Mudah-mudahan kawan-kawan kita semua sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan marilah kita berhati-hati, patuhi perintah anjuran pemerintah untuk pakai masker dan cuci tangan, macam-macamnya lah, saya nggak hafal. Suasana kembali hari ini saya mendapatkan link yang mungkin mendekati sesuatu yang sangat berat lah, mungkin. Kemarin saya pernah menyajikan Sumeneb Kelabu Jilid 2 ya tentang beberapa proyek yang bermasalah disoal oleh LSM dan civil society ataupun NGO. Dan hari ini saya temukan link di okdaily.com ya, okdaily.com yang berjudul menelusuri investasi dan usaha PT Wus. PT Wus ini Wira Usaha Sumekar bagian 1 SPBU Batang-Batang. Ini lagi ya, mulai ini pemantiknya entah kemana nih arahnya. Baik, saya bacakan. Menelusuri investasi dan usaha PT Wus bagian 1 SPBU Batang-Batang, okdaily.com, Januari tanggal 16 Januari 2022. Sumeneb, kerjasama PT Wus dan PT BJS dalam pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan produk yang menjual bahan bakar khusus dan minyak solar non subsidi atau Deklit di Jalan Raya Sumeneb Pantai Lembeng, Desa Lekung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, disinyalir penuh dengan persoalan. Mulai lagi PT Wus disoal lagi. Gudang data okdaily.com membuka setelah sebelumnya memutuskan menjalin kemitraan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan komposisi nilai kerjasama 95% PT Wus, maksudnya milik PT Wus, dan 5% PT BJS. Perjanjian kerjasama pada SPBU Batang-Batang itu kemudian dibatalkan sesuai dengan akta notaris tanggal 28 Juni 2019. Oh, dibatalkan ini. Apa yang dibatalkan? Baik, kita bacakan lagi. Dalam akta notaris disebutkan bahwa PT BJS setuju untuk mengalihkan hak pengusahaan SPBU Batang-Batang kepada PT Wus beserta segala aset baik yang sekarang yang ada maupun yang di kemudian hari ada, fasilitas serta isi terkait atas usaha yang dimiliki. PT Wus mengambil alih hak pengusahaan dan mendapatkan kuasa dari PT BJS untuk mengelola SPBU Batang-Batang setelah menyelesaikan kewajiban untuk membayar biaya initial fee sebesar 200 juta kepada PT Pertamina Persero
pada tanggal 8 Februari 2020, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah izin operasi terbit. Sebagai tindak lanjut, syarat pengambil alihan hak pengusahaan SPBU batang-batang dari PT BJS yang dituangkan dalam akta notaris sehari sebelumnya, 7 Februari 2020, PT WUS membeli sebidang tanah parcel nomor 18B, Blok 2, D, Kohir nomor 738 seluas 2.220 meter persegi sebesar 112.500.000 rupiah. Setelah semua syarat pengambil alihan hak pengusaha SPBU batang-batang pengambil alihan hak pengusahaan SPBU batang-batang dari PT BJS kepada PT WUS dilaksanakan, maka resmi sudah salah satu badan usaha milik daerah BMD Sumeneb mengakuisisi usaha penjualan bahan bakar tersebut. Tetapi hingga kini belum nampak adanya kegiatan operasional SPBU di Batang-Batang. Direktur Operasional PT WUS yang dikonfirmasi melalui panggilan seluler tentang belum dioperasionalkannya SPBU Batang-Batang itu sempat menanyakan dari mana awak media mengetahui informasi tersebut. Sampean tahu dari mana, Mas? Itu sebenarnya begini, itu dibeli oleh PT WUS dengan syarat kalau sudah jadi dan sudah beroperasi. Sekarang kan posisinya masih atas nama PT BJS, ujar Direktur Operasional PT WUS Selasa. Ini Direktur CV WUS apa ya? Tidak disebutkan di media ini. Saya kenalnya ada namanya Resa. Atau apa? Resa ini apa direkturnya gimana? Direktur operasional. Oh, nggak tahu deh. Direktur utamanya Resa, nggak tahu direktur operasionalnya. Kemudian Direktur Operasional PT WUS menyampaikan apabila awak media ingin tahu kenapa SPBU batang-batang tersebut belum beroperasi, ada baiknya konfirmasi langsung kepada HH dan pihak PT BJS. HH ini siapa ya? Inisial ya? Kepada HH. Jadi Direktur Operasional PT WUS ini menyampaikan apabila awak media ingin tahu kenapa SPBU batang-batang tersebut belum beroperasi, ada baiknya konfirmasi langsung kepada HH dari pihak PT BJS. Menanggapi keterangan Direktur Operasional PT WUS, media pun lantas menghubungi HH dari PT BJS yang sangat reaktif terhadap konfirmasi yang dilakukan. Sampean media, katanya ya. Ini kata HH, sampean media. Saya juga punya media. Waduh, serem nih. Saya juga tahu Oki Daily itu siapa. Yang buat Oki Daily itu siapa? Tentunya via sambungan seluler WhatsApp pada Selasa tanggal 11 bulan 1 2022. Waduh, terus ini ya ngeri banget deh. Lebih lanjut petinggi salah satu partai di Sumeneb itu mengatakan tidak ada masalah, hanya menunggu kontrak saja. Oh, HH ini adalah salah satu petinggi partai di Sumeneb. Wah, siapa ya? Aduh, banyak partai di Sumeneb yang masuk dewan aja berapa ya? Ada 7 kan? Iya, kalau nggak salah ada 7. Saya ulang lagi ya. Lebih lanjut, HH petinggi salah satu partai di Sumeneb itu mengatakan tidak ada masalah, hanya menunggu kontrak saja, kata HH. Kata HH siapa? Kata partai HH. Yang mempermasalahkan konfirmasi melalui panggilan seluler. Saya ulang lagi. Lebih lanjut, HH petinggi salah satu partai di Sumeneb itu mengatakan tidak ada masalah, hanya menunggu kontrak saja, kata HH. Yang mempermasalahkan konfirmasi melalui panggilan seluler dan meminta bertemu langsung. Padahal awak media telah memohon waktunya sebelumnya melalui chat WhatsApp. Jadi wartawan itu sudah WhatsApp, ayo ketemu deh. Tapi diminta lagi sama HH.
Berdasarkan penelusuran media, PT BJS sebagai pemilik izin dan lokasi SPBU Batang-Batang sempat melakukan pengusulan perubahan atas nama ke PT WUS kepada Pertamina, di mana hal itu tidak dimungkinkan secara regulasi yang berlaku. Waduh, wartawannya ini pinter nih. Jadi perubahan PT BJS yang menjadi katakanlah miliknya H ini telah ada upaya untuk mengusulkan perubahan PT BJS itu ke PT WUS kepada Pertamina. Tapi kata wartawan itu, hal itu tidak mungkin secara regulasi yang berlaku. Nggak ada ketentuan itu mungkin begitu. Sehingga pengajuan izin operasional yang dimohonkan ke PT Pertamina tetap atas nama PT BJS yang masih belum keluar sampai sekarang. Mengakibatkan investasi PT WUS di SPBU Batang-Batang selama ini mandek dan belum menghasilkan laba bagi perusahaan. Iyalah, kalau sudah ada uang keluar misalnya ke PT BJS itu, kemudian sampai sekarang tidak beroperasi, ya uangnya tidur karena tidak beroperasi. Kemudian lantas mengapa PT WUS tidak mengajukan izin dan lokasi SPBU atas namanya sendiri serta permasalahan apa lagi yang sesungguhnya terjadi? Ya, ini PT WUS ya. PT WUS ini punya sejarah yang kelam dalam kasus yang menyeret menghukum direkturnya pada waktu itu Citron Arts dan bendaharanya kalau tidak salah Fatih. Sekali lagi saya ceritakan, saya ada di tempat itu saat persidangan berlangsung. Setiap persidangan saya ada di tempat itu. Karena apa? Secara kebetulan saya menjadi advokat atau pengacara salah satu kasus yang di Tipikor, sama-sama Tipikor. Sehingga saya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam persidangan tersebut. Saya bertemu dengan mereka-mereka yang bersidang, ya, dengan Citrol foto-fotoan, dengan Pak Didi Untung pada waktu itu, ada Pak almarhum Mas Novi almarhum, kemudian dengan Pak Kahir, nggak tahu Pak Kahir di mana ya, dulu komisaris ya, juga dengan Pak Wabub itu, Pak Sungkono, ya, ketemu dengan mereka lah, ketemulah. Nah, kemudian dulu kabak hukumnya kalau tidak salah Pak Iwan, ketemu. Jadi kebetulan, jadi tiap minggu saya alhamdulillah ketemu dengan mereka karena sidang PT WUS pada waktu itu 2018 kalau nggak salah ya. Misalnya dia jam 11 malam sidangnya, saya biasanya jam 12 malam. Kalau jam 8 sidangnya, jadi urutannya itu setelah PT WUS saya baru sidang. Acara sidang di Tipikor itu. Dan kembali ke PT WUS ini berbahaya. Sejarah sudah menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa PT WUS ini ada kelemahan. Saya membaca kelemahan PT WUS pada sidang yang terdahulu, bahwa sidang yang terdahulu itu melibatkan banyak orang. Dan di antara dari peristiwa itu yang menjadi saksi itu adalah Pak Sungkono, kemudian Bapak Pak Kahir, kemudian semuanya lah, Pak Novi waktu itu menjadi saksi, terus Pak Didi Untung juga menjadi saksi pada saat itu. Sehingga peristiwa itu saya sempat mengetahui lah, bahkan saya sempat merekam peristiwa itu, merekam dalam bentuk flash disk apa yang terjadi pada peristiwa saat itu. Dan pada saat itu Bupati Fauzi yang sekarang, yang dulu menjabat wakil bupati, itu menjadi saksi. Jadi diperiksa di Kejati. Dan sayangnya pada saat pemeriksaan di persidangan, wakil bupati Fauzi itu yang sekarang jadi bupati tidak hadir. Dia tidak hadir. Jaksa pada waktu itu kalau tidak salah membacakan kesaksiannya daripada Fauzi yang Wabub pada waktu itu dan sekarang jadi bupati,
Dibacakan saja. Karena beberapa kali dia tidak bisa hadir karena mungkin ya alasan sibuk dan sebagainya. Juga Bupati Busro pada waktu itu tidak hadir dalam kesaksiannya di tempat di persidangan itu, sehingga jaksa meminta izin kepada hakim pada waktu itu, kalau tidak salah hakimnya Pak Unggul. Aduh, luar biasa dia, hakim yang luar biasa, senior dan luar biasa. Saya kenal baik dengan dia, kenal baik dalam kata ya sering bertemu dengan dia. Pak Unggul itu memang orang yang unggul dalam persidangan-persidangan. Dia cerdas, dia pengalaman dan rinci menanyakan segala sesuatu sehingga semuanya bisa terjebak pada persoalan-persoalan. Jika bohong tak akan terjebak. Dulu ketika itu ya kenal baik dengan Pak Unggul. Saya kalau saat duhur atau isya atau maghrib sering berjemaah di musala Tipikor itu. Sehingga saling bersalaman, ya sapa-sapaan itu loh. Dia orang baik. Jadi kembali kepada kasus pengadilan di Tipikor itu, dua orang tokoh pada saat itu adalah Wabub Fauzi dan Bupati Busro sama-sama menjadi saksi. Ya, ada kesaksian. Ingat loh, ada kesaksian di tempat itu. Jadi sayangnya keduanya tidak hadir dalam sidang Tipikor. Saya berharap ini mulai dari kecil, ini tumbuh lagi hal-hal seperti ini. Ini khawatir nanti merangkak pada persoalan yang besar dan bisa menyeret siapa saja. Pada Petiwus yang pertama yang melibatkan Sitrul Ars dan Tufadi yang dihukumnya kalau tidak salah 1 tahun sekian bulan, dua-duanya itu ada tali temani yang kuat. Dalam persidangan saya sempat mendengar bahwa yang menjadi tolak ukur dari kacaunya administrasi Petiwus adalah perubahan rekening mandiri Petiwus di Sumeneb ini kemudian diubah menjadi nomor rekening di Jakarta. Pak Unggul tanya kepada saksinya, Pak, apa bedanya nomor rekening diubah atas nama Mandiri di Sumeneb dan di Jakarta? Pimpinan Mandiri sebagai saksi menyatakan tidak ada bedanya, Pak. Nomor rekening itu kalau atas nama di Sumeneb dan di Jakarta tidak ada bedanya. Dia tetap bisa menampung berapapun jumlah yang dikirimkan tempat itu. Nah, ini kan. Ya, nanti lebih luas nanti soal Petiwus saya akan bahas lebih detail, tapi yang jelas Ahmad Fauzi yang dulu wakil bupati dan Bupati Busro yang dulu menjadi bupati pada saat itu, dua-duanya jadi saksi. Ini bahaya, ngeri-ngeri sedap. Dulu Setia Novanto hanya jadi saksi, kemudian ditingkatkan oleh KPK menjadi tersangka. Oleh karena itu ini bahaya banget. Yang saya tangkap pada saat itu peristiwa perubahan nomor rekening. Yang diobok-obok oleh Pak Hakim Pak Unggul. Namanya Pak Unggul. Saya lupa panjangnya Pak Unggul. Orang sepuh, bijaksana. Oleh karenanya kasus ini, masalah investasi usaha Petiwus di SPU Batang-Batang segera dituntaskan. Berbahaya ini memicu yang lain-lainnya. Dulu Petiwus kecil-kecil saya, hal-hal yang ringan-ringan saya, tapi merangkak pada persoalan-persoalan yang besar. Saya melihat sidang Petiwus yang pertama itu yang menghukum saudara
Sitrul Ars dan Tufadi, menurut amatan saya, menurut analis saya, belum selesai, belum final, masih bisa dikorat-karit, masih bisa dicongkel-congkel. Oleh karenanya, satu hal yang saya sampaikan tadi, perubahan rekening yang tidak melalui RUPS, itu pernyataan dari Pak Kahir dan Pak Sungkono. Di waktu itu dia komisarisnya. Tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat RUPS tentang perubahan-perubahan yang terjadi di PT WUS, perubahan rekening, perubahan kantor perwakilan di Jakarta, itu nggak ada. Pak Kahir menyatakan yang sejujur-jujurnya. Pak Sungkono almarhum Allah menghirahu, mudah-mudahan dia menjelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya di persidangan seperti itu. Dan kepada saya bercerita apa adanya. Karena saya menyaksikan dan saya sempat bercerita, berkumpul, bertemu, bercengkrama, makan-makan bersama Pak Sungkono, bukan untuk Pak Sungkono, hal-hal seperti itu. Saya berharap PT WUS jangan memantik persoalan baru. Siapapun direkturnya segera memperbaiki diri berkaitan dengan hal-hal yang disorot oleh masyarakat. Jangan ada korban lagi. Peristiwa Sumeneb Kelabu 2 jangan sampai terulang lagi. Ini bisa jadi pintu masuk penegak hukum dalam kasus SPU Batang-Batang. Saya hanya berpikir sederhana. Memang manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Tidak lepas dari salah dan dosa. Saya ingat pidato Bung Karno pada saat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1946. Dia berkata, siapa yang berani berkata Mao Zedong tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata Jose Rizal Hurtado Filipina tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata Muhammad Gandhi tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata Stalin tidak pernah bersalah? Bung Karno mengatakan seperti itu. Cuplikan pidato Bung Karno mengingatkan kita akan pentingnya sejarah, pengalaman sejarah masa lalu sebagai cermin kita untuk melangkah ke depan. Jangan ada kesalahan. Rakyat lagi-lagi dirugikan. Yang bayar pajak, rakyat lagi dirugikan. Jangan main-main dengan uang negara. Sekali lagi, kasus PT WUS yang pertama belum selesai menurut amatan saya. Saya saksi mata. Silakan tanya Pak Kahir. Saya hadir dalam persidangan karena berurutan dengan sidang saya di Tipikor. Tanyakan Pak Sitrul Ars. Saya sering duduk-duduk bersama dia di masjid, di musala, di pengadilan Tipikor Surabaya, Juanda. Tolong Pak Bupati ini awasi betul ini. Komisaris saya nggak tahu komisaris PT WUS sekarang hari ini. Kalau dulu saya tahu komisarisnya Pak Sungkono sama Pak Kahir pada kasus itu karena menjadi saksi. Sekali lagi saya katakan belum selesai PT WUS yang pertama. Analisa saya akan muncul nanti persoalan-persoalan baru di PT WUS yang kedua ini. Rentetan amar putusan sudah banyak beredar di mana-mana. BAP setebal kira-kira setengah meter, banyak yang punya itu. Saya ingin mengatakan sekali lagi, jangan jadikan Sumeneb ini menjadi kelabu yang kedua. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita. Mudah-mudahan pembicaraan saya menggetuk hati mereka-mereka yang menjadi pemangku kekuasaan di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi, saya ingin suasana damai, sejahtera, tidak ada apa-apa. Saya senang kalau rakyat sejahtera, bupatinya nyaman, tidak ada masalah, sehat walafiat, enak kan, semuanya enak. Dengan sekali lagi, mari kita kembali kepada hati nurani. Bung Karno mengatakan, siapa berani berkata Mao Zedong tidak pernah bersalah? Pasti bersalah, ada salahnya karena koridor manusia itu yang membuat kita salah. Tapi jangan diulang-ulang. Bung Karno ini loh. Bung Karno ini adalah idola saya.
dan Bung Said, Ketua Banggar itu. Teman saya itu. Pidato ini Maulid Nabi itu ada kasetnya. Dulu saya sering dengarkan bersama Bung Said, Ketua Banggar itu. Maulid Nabi itu. Apal kita. Dia bicara Bung Karno, negeri kuru. Kita tidak mungkin seperti negeri kuru, kata Bung Karno. Kuro, negara pewayangan yang adem ayem tanpa angin, tanpa panas, adem ayem. Tapi itulah nanti tidak akan membuat negara tidak berkembang. Negeri kuru. Tapi kalau negara, kata Bung Karno, bekerja keras, up and down, jatuh bangun, up and down, jatuh bangun, up and down, jatuh bangun. Jadi ketika jatuh harus bangkit kita. Bukan jatuh terus. Bangkit. Ini Bung Karno, guru besar politik saya, bersama Bung Said, Ketua Banggar RI itu. Saya sering mengatakan di darah saya ada darahnya Said, Pak Said Abdullah. Di darah Pak Said adalah ada darah saya. Karena kitab-kitabnya sama, kaset-kaset yang didengarkan sama. Saya ini pecinta Bung Karno, ajaran-ajaran politiknya Bung Karno. Dalam pidato-pidatonya beberapa seri sering kami saling meminjam dengan Pak Bung Said Abdullah, sahabat saya. Dulu dia ketua Banteng Muda Indonesia, saya sekjen Banteng Muda Indonesia di tahun 80-an. Saya rasa itulah. Mari kita mencoba. Jangan membuat kesalahan-kesalahan baru. Bung Karno mentolerir kesalahan itu biasa pada manusia. Tapi jangan diulang-ulang. Begitu kita jatuh bangkit. Up and down. Jatuh bangkit. Biasa. Saya lagi, Petiwus, hati-hati. Jangan kecebur pada masalah-masalah hukum lagi. Saya rasanya saya mencintai Sumne berlebihan, mungkin melebihi dari orang-orang yang lain. Saya tidak ingin ramai-ramai, suasana damai, semua sejahtera, rakyat tidak kelaparan, rakyat sehat. Itu idaman kita semua. Harapan saya, semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita. Sekian, terima kasih. Ingat, subscribe, likes ya, loncengnya juga dibunyikan. Dan mudah-mudahan kita sambung lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.